karena kan sekali penerbangan itu aku bisa dapat 100 juta bersih lebih dengan harga yang di bawah agent-agent yang banyak mengut biaya gitu loh Kak. Jadi dari situ bener-bener tiba-tiba masuk uang masuk uang masuk uang gitu. Aku kagetnya di situ. Waduh, langsung tiba-tiba langsung banyak ini. Dari situ buku Quantum Jam itu aku print semua. Jadi kayak gini, ini Oh, MacBook, terus kayak pengen umroh, pengen ke Jepang, pengen ke Swiss dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya apa yang aku tulis di buku-buku ini yang udah aku print, itu kan aku print kayak umur 29 tahun bisa nikah, umur 25 tahun bisa ke Korea, Jepang, dan itu sampai sekarang bener-bener kayak jadi kenyataan. Kejadian waktu aku kerja part time, tiba-tiba manajernya tuh nggak enak lah, pokoknya tiba-tiba ada aja masalah yang dibuat ke aku. Nah, untuk bosnya sih nggak ada masalah, tapi manajer ini tuh kayak tiba-tiba ngatur jadwalku, aku jadi nggak ada waktu buat kerja. Jadi seminggu itu cuman ada waktu 1 kali kerja dalam seminggu. Nah, untuk mahasiswa kayak aku kan pasti kurang karena nggak ada pemasukan lagi, apalagi orang tua sama sekali nggak ngasih. Aku bingung gimana ini mau cari kerja lain juga takut, misal nanti nggak dapet. Terus akhirnya nekat tuh, oke lah, kayaknya ini harus keluar. Dan mindset aku dari dulu tuh emang aku nggak suka ikut apa kerja ikut orang karena nggak bebas atau takut salah atau apa. Jadi aku emang dari dulu waktu udah lulus SMK itu emang udah diajari buat jualan, terus bikin bisnis kecil-kecilan. Jadi oke lah aku keluar, nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan, akhirnya aku jualan alhamdulillah kok mulai ada yang beli banyak. Terus tapi aku nggak sempet ngelanjutin lagi, ada chat yang nanyain tentang kuliah. Nah, dari kuliah itu aku mikir lagi. Dulu aku proses semua tuh sendiri. Dan itu tuh bener-bener jatuh bangun banget. Dari aku mulai ke Jakarta, dari legalisir, semua tuh ribet dan gak ada yang nolong sama sekali. Nah, aku kepikiran lah dari situ, kalau aku bisa sampai sini, proses sendiri, aku bisa bantu anak-anak lain biar mereka mudah dan nggak mengeluarkan biaya banyak. Karena Kak, di sini itu yang mau kuliah ke luar negeri biasanya pakai agent, dan agent itu nggak bertanggung jawab dan mematok harga yang tinggi, bisa sampai 50 juta, 70 juta, dan itu bisa hangus sia-sia gitu aja kalau visanya ditolak. Jadi anak-anak yang udah bayar itu mereka tuh kadang nggak dapet uangnya balik dan nggak dapat apa-apa, ya udah hilang aja, nggak jadi kuliah. Nah dari situ aku kasihan. Pertamanya aku mau bikin bisnis ini karena aku kasihan. Oke lah aku bantu, dan lama-lama aku coba iseng promo yang pengen kuliah ke Taiwan, DM aku pokoknya konsultasi atau apa. Nah kok banyak, tiba-tiba banyak yang minat. Karena aku bingung, oke lah 10 orang dulu di tahun ini. Jadi keberangkatan tuh ada 2 kali, di bulan September sama Februari. Nah di bulan September ini udah ada 10 orang, bahkan sebenarnya lebih. Cuman aku nggak berani. Oke lah 10 dulu kita cobain yang pertama. Nah dari situ aku bantu mereka gimana caranya mereka membayarnya nggak kesulitan, bisa dicicil dan lain-lain. Dan pokoknya dari proses pertama ini banyak yang merekomendasikan, bahkan sampai ada teman mamaku yang mau kolaborasi dari sekolahan-sekolahan. Jadi
anak-anak yang SMA nanti ketika dia lulus dan bingung mau apa, direkomendasikan ke sekolah di luar negeri ini, kuliah di luar negeri, karena bisa dapat uang, bisa kerja part time gitu, terus relasinya juga bagus. Nah, maka dari situ kayak ini tuh bener-bener peluang bagus, karena kan sekali penerbangan itu aku bisa dapat 100 juta bersih lebih dengan harga yang di bawah agent-agent yang banyak mengut biaya gitu loh, Kak. Jadi dari situ bener-bener tiba-tiba masuk uang, masuk uang, masuk uang gitu. Aku kagetnya di situ. Waduh, langsung tiba-tiba langsung banyak ini dari situ. Terus alhamdulillahnya ya sekarang masih proses dan aku cuman fokus kerja di sini. Jadi kuliah, kerja online gitu. Gitu sih. Oh, keren-keren. Oh, jadi Mbak, oh sorry sih, aku udah. Jadi Mbak Hana ini waktu ikut kelas dulu belum bikin yang kerjaan yang konsultan untuk Belum, ini ya. belum. Oh, oke. Terus dulu kok tertarik ikut kelasnya TVB itu tahu dari mana? Dari YouTube. Aku tuh udah dari Oh, 2022 apa 23 ya, lupa. Pokoknya sering ngeliatin channelnya dan dulu pengen ikutan yang Koriko Utama itu, cuman belum oke. sempet. Nah, terus tiba-tiba cek lagi video terbaru, ada videonya TVB, kok kayaknya eh ngena aja gitu, kayak langsung ikut, udah. Oh, oke. Iya. Oh, jadi dapat insight bisnis tuh setelah ikut kelas ya? Ya, iya. Oke, ya keren. Gimana Teh? Pertanyaannya yang kamu lakukan apa, Hana, sehingga insight itu datang? Apakah dari gambaran pengalaman kamu ini rutin sadar nafas syukur? Apakah kamu juga jalanin quantum jam? Terus tabungan semesta kamu gimana? Ataukah kamu juga standing love? Coba apa yang kamu lakukan sehingga membuat inspirasi itu menjadi realita income besar dalam kehidupan kamu? Kalau aku, yang aku lakuin setelah ikut kelasnya TVB, itu yang pasti mulai sadar nafas dulu. Nah, setelah sadar nafas itu kan kayak kita lebih ke masa sekarang nih, kayak oh ya ini aku, jadi kayak nggak ke distract yang lain-lain gitu loh, kayak oh ini saat ini aku di sini kalau kita udah melakukan sadar nafas. Nah, untuk yang paling ngena ya di aku dari materinya TVB itu, menurutku yang suka ngasih atau tabungan semesta, pokoknya buku syukur, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi tiap hari kita tuh selalu bersyukur. Pokoknya menurut aku yang paling paling manjur, menurut aku sendiri, aku bisa ngerasain kalau udah sadar nafas sama bersyukur itu. Nah, aku juga kalau praktek, aku lebih suka traktir temanku dari dulu. Gak tau kenapa, dan setelah ikut TVB, aku semakin rajin ngasih. Walaupun tadinya kan sempet kayak, aduh ntar dulu, lagi gak ada duit, belum gajian. Tapi sekarang nggak cuman kayak traktir makanan atau apa. Kalau misal bisa bantu ngasih tugas atau bantu-bantu cari apa gitu, itu udah kayak termasuk pencapaianku yang bisa ditulis. Jadi semakin banyak tiap hari aku bersyukur gitu loh. Oh gitu, jadi rahasianya lebih banyak sadar nafas syukur sama bersyukur, menuliskan rasa syukur itu ya Mbak ya? Ya, Oh, terus makanya untuk itu. itu Kak, untuk buku Quantum Jam itu aku print semua. Jadi kayak gini, ini Oh, MacBook, terus kayak pengen umroh, pengen ke Jepang, pengen ke Swiss dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya apa yang aku tulis di buku-buku ini yang udah aku print, itu kan aku print kayak umur 29 tahun bisa nikah, umur 25 tahun bisa ke Korea, Jepang, dan itu sampai sekarang bener-bener kayak
jadi kenyataan. Keren. Oh, Ya. jadi impiannya di print out, nggak cuma dibayangin aja, biar Iya, lebih jadi kalau mau tidur aku ternyata di buka print out. bukunya. Jadi lebih gampang. Ini aku juga catat, nanti kalau misalkan ada juga beberapa para alumni yang pada tanya-tanya gimana caranya biar quantum jam dan manifestasinya cepat, nanti aku share juga ini pengalamannya Kak Hana untuk print out. Dulu aku juga gitu sih, tapi makin lama makin bosen seiring usia ya biasa. Coba sekarang keteta lagi nih. Ana, kamu quantum jam juga nggak untuk omset kamu? Quantum jam juga nggak? Quantum jam. Jadi Itu plus quantum jam. kalau di sini penghasilan 299 juta per bulan. Tapi sekarang belum ada segitu. Cuman mungkin proses karena aku orangnya positive thinking aja sih. Dan setelah quantum jam bodo amat. Jadi kata Teh Febri nggak dipikirin. Ya udah habis aku lihat, oh oke, kayak seneng aja terus dibayangin gini. Udah habis itu bodo amat, nggak sampai kayak ya. Terus yang alhamdulillahnya lagi Teh tambahan dapet pasangan yang tidak dicari. Yang maksudnya aku tidak mencari, tiba-tiba datang. Nah, karena si cowok ini kok ada terus, kok ngejar terus, akhirnya oke lah di open. Lah ternyata ini yang membawa juga macam-macam lah, kayak ngasih ini, ngasih itu, bahkan kayak buat traveling ke luar negeri, aku bener-bener nggak keluar uang, dia semua.